List daripada nanti lama-lama rame, tolong dibilangin dulu nanti lama-lama rame, jadi saya nggak fokus ya, karena lama-lama kan lama itu saya nggak fokus kalau ngedenger. Baik Ibu, lanjut pada ayat berapa? 55, ngulang Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafsahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Baik Ibu. Yaitu pada hari azab menutup mereka, ya merekanya yang orang kafir minta disegerakan azab Bu ya. Orang kafir kan minta disegerakan azab kalau memang itu Al-Quran datang dari Allah gitu Bu ya. Yaitu pada hari azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka Bu ya. Dan Allah berfirman, rasakanlah apa-apa yang telah kamu kerjakan gitu ya. Kenapa mereka tidak percaya dengan adanya Al-Quran, yaitu yang datangnya dari Allah. Dari awal-awalnya kita cerita ini kan begitu Bu ya. Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang tidak pernah tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tidak pernah juga nulis dengan tangan kanannya gitu kan, gitu. Nanti kalau Nabi bisa baca, itu mah karangan nabinya sendiri. Begitu orang yang tidak suka, emang orang yang tidak beriman emang begitu Bu ya. Bisa baca tulis salah, nggak bisa baca tulis juga salah. Orang yang tidak beriman ya seperti itu Bu ya. Baik, ayat 56 ya Bu ya. Iya. Ya ibadi ladina amanu inna ardi wasi'atan fa iya ya fa'budun. Oh iya. Ya ibadi ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iya ya fa'budun. Baik Ibu. Hai hamba-hambaku, kata Allah Bu ya, yang beriman, sesungguhnya bumiku luas ya, bumi Allah itu luas Bu ya. Maka hanya kepada aku kamu mengabdi Bu ya. Dan sini Ibu, di sini Bu ya, orang-orang yang beriman pada waktu itu di Mekah itu mendapatkan apa Bu? Mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy Bu ya. Nah, jadi disuruh apa? Disuruh hijrah Bu ya. Suruh hijrah. Kenapa? Bumi Allah itu luas, kata Allah gitu ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan hati orang-orang yang beriman Bu ya. Bapak pada waktu kan banyak ancaman dari orang-orang kafir Quraisy Bu ya, orang-orang yang beriman ya, yang sedang berada dalam kesempitan. Kenapa? Banyak ancaman dari orang-orang kafir Quraisy ya, dan terdesak kehidupannya. Nah, begitu orang-orang yang beriman ya, agar mereka itu berusaha mencari tempat yang aman. Tuh kan diperintah sama Allah mencari tempat yang aman. Ibu, kalau terdesak sama orang-orang zalim Bu ya, terdesak sama orang-orang zalim ya, Allah itu apa Bu? Iya, yaitu mencari tempat yang aman gitu ya, yaitu melaksanakan urusan dunia dan urusan agamanya gitu Bu ya. Nah di situ kan menjalankan agama Islam kan banyak yang tidak suka gitu Bu ya. Nah jadi disuruh hijrahnya kemana? Ke Yasrib Bu ya. Yasrib itu dulunya Yasrib Bu ya. Nah setelah Rasulullah hijrah dinamakan apa Bu? Madinah gitu ya. Yasrib dulu ya, Yasrib ya. Nah setelah setelah Nabi hijrah dikatakan Madinah Bu ya. Madinah itu Madinah itu kota Bu ya, kota Nabi Bu ya. Kota Nabi ya. Madinah itu kota Nabi gitu Bu ya. Nah jadi disuruh apa Bu? Disuruh hijrah Bu ya.
Nah kemudian mereka takut Bu ya, mereka takut kalau hijrah itu malah lebih susah lagi ya, takut kelaparan, takut nggak ada makanan gitu Bu ya. Nah kata Allah Bu ya, malah di sana itu banyak apa Bu, subur tanahnya Bu ya, bahkan kambing juga banyak gitu ya. Jadi ibu mau pergi kemana jangan takut di sana nggak dapat rezeki Bu ya. Rezeki Allah itu di mana aja ada Bu ya, rezeki Allah itu di mana aja ada gitu ya. Jadi kalau mau hijrah jangan takut tidak dapat rezeki gitu ya. Jadi kata Allah di mana aja ada rezeki, dan di mana aja Allah manusia dapat rezeki gitu ya. Jangan pun manusia ya, semua binatang juga dapat rezeki Bu ya. Bahkan yang di dalam tanah juga dapat rezeki. Allah tahu makhluk yang ada di dalam tanah ya. Makhluk yang ada di dalam tanah umpamanya cacing Bu ya, itu juga dapat rezeki. Dari mana? Ya dari Allah rezekinya gitu Bu ya. Burung juga dapat rezeki gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi semua makhluk hidup Bu ya, yaitu diberi rezeki oleh Allah. Paham tuh Bu ya. Jadi jangan takut mau hijrah. Kenapa? Cari tempat yang aman gitu ya. Malah di sana banyak banyak rezeki ya, banyak makanan, bahkan kambing juga berlebihan gitu ya. Kambing juga banyak begitu ya. Jadi tadinya pada takut gitu hijrah ke Madinah Bu ya. Takut mungkin ekonomi gitu ya, padahal di Madinah lebih subur tanahnya. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau mau hijrah jangan takut gitu Bu ya. Kata siapa? Kata Allah. Dimanapun manusia akan dikasih rezeki gitu ya Bu ya. Dan rezeki manusia juga sudah ditakar Bu ya, sudah ditakar. Jadi ibu, rezeki kita itu udah ditakar Bu ya. Tulisannya udah ada di mana? Di Lauhil Mahfuz Bu ya. Kalau rezeki kita 1 miliar dari lahir sampai mati gitu Bu ya, ya tetap 1 miliar gitu Bu ya. Kalau 1 miliar udah habis, ya udah orangnya meninggal. Kenapa? Karena rezekinya udah habis ya. Kalau rezekinya udah habis, orangnya belum meninggal, mau makan rezeki siapa? Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Iya. Jadi rezeki itu ibu seiringnya dengan umur Bu ya. Kalau umur kita kalau rezeki kita masih ada, umur kita pasti masih ada, masih hidup gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Ada cerita Bu ya. Ada orang sakit Bu ya, udah mau meninggal gitu Bu ya. Dia minta es krim. Berarti rezeki es krimnya masih ada ya. Setelah diberi es krim Bu ya, terus meninggal. Nah itulah terakhir rezekinya gitu Bu ya. Kalau kita makan es krim jadi mati gitu. Enggak, emang itu rezeki yang terakhir. Kalau umpamanya itu es krimnya belum dimakan, dia belum mati karena es krimnya memang rezeki dia gitu Bu ya. Seperti itu. Kalau umpamanya rezeki kita hilang Bu ya. Rezeki kita hilang, harta kita hilang ya, uang kita hilang Bu ya. Ibu jangan menyesal apa yang telah terjadi sama kita Bu ya. Apapun yang terjadi sama kita jangan disesali, apapun Bu ya. Apa kehilangan apa gitu ya, itu nggak usah disesali, nggak boleh disesali gitu ya. Kalau disesali berarti tidak terima takdir gitu Bu ya, gitu. Iya, jadi harus ikhlas Bu ya. Kenapa? Enggak, begini Bu ya. Sebab Ibu, kalau itu memang rezeki kita Bu ya, walaupun itu hilang, nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah Bu ya, dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Walaupun umpamanya kita uang 1 juta ya, Allah nggak ganti langsung 1 juta kan. Nah digantinya dengan apa? Dengan cara yang lain gitu Bu ya. Iya. Jadi kalau terjadi kepada kita yang tidak mengenakan menurut kita gitu Bu ya, itu tidak boleh disesali gitu ya. Paham ya? Tidak boleh menyesali apa yang telah terjadi kepada kita, walaupun itu tidak mengenakan gitu ya. Kenapa? Karena itu udah takdir. Kalau ibu ibu nggak terima dengan takdir itu, namanya tidak
tidak percaya kepada takdir. Paham Bu ya? Ibu, apapun Ibu ya, kalau emang itu yang tadi 1 miliar itu, kalau memang itu rezeki kita Bu ya, diambil sama orang Bu ya, itu pasti kembali kepada kita gitu ya. Jangan pun yang besar Bu ya, 1 batang jarum juga Bu, 1 batang jarum pun Bu ya, kalau bukan miliknya, itu jarum akan kembali kepada yang pemiliknya, kepada yang punya gitu Bu ya. Jangan pun barang yang besar. Kenapa? Karena emang rezeki kita, emang itu rezeki kita. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi segala sesuatu apa yang telah menimpa kepada kita tidak boleh disesali. Kalau disesali itu namanya apa? Tidak terima kepada takdir. Dan apapun kalau kita punya kita Bu ya, pasti akan kembali kepada kita. Paham tuh Bu ya? Kalau yang minjem nih ya Bu, terus nggak bayar gitu kan, yang minjem kan dosa ya Bu? Ya dosa. Nanti juga walaupun sekarang di dunia enggak ngembaliin, pasti di akhirat juga akan ditagih gitu ya. Kalau umpamanya digenti sama Allah di dunia, ya di akhirat tidak akan mendapatkan gitu ya. Umpamanya ini ada orang berhutang 1 juta gitu ya, nggak bayar. Nah, nanti Allah ganti dengan cara yang lain bayarnya gitu ya, dengan cara yang lain. Kalau umpamanya Allah nggak ganti di dunia, ya pasti ganti di akhirat. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi apapun yang terjadi kepada kita tidak usah disesali, walaupun yang tidak mengenakan. Paham tuh Bu ya? Nah, seperti ini ya, orang-orang Mekah mau hijrah, takut kenapa? Takut di sana nggak ada rezeki. Kata Allah, di mana aja manusia yaitu diberi rezeki. Paham tuh Bu ya? Iya, hijrah. Iya, gini Bu ya. Maaf ya, ada cerita bahwa ini di Lampung ya, ada cerita. Mama itu kan orang Somai itu orang mana, orang Bandung katanya, jualan di sini nggak laku, jualan di sini nggak laku. Pas pindah ke Sri Bawono katanya laris dagangannya. Berarti rezekinya di situ. Iya gitu kan. Iya, rezekinya ada di situ gitu Bu ya. Jadi kita rezeki juga harus dicari gitu Bu ya, harus diusahakan. Itu ada takarannya ya Bu. Ya iyalah, walaupun sudah ada takarannya Ibu ya, harus diusahakan oleh kita gitu Bu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ma bi anfusihim. Terus apa? Jadi gini Bu ya, Allah itu tidak akan merubah seseorang Bu ya, merubah seseorang, melainkan dirinya sendiri yang merubahnya gitu Bu ya. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim la yughayyiru ma, lupa dulu itu ayat itu. Jadi gitu Bu ya. Jadi walaupun rezeki kita udah ditakar adanya segitu, kalau kita tidak berusaha ya tidak akan dapat gitu Bu ya. Nah, kenapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum, melainkan dirinya juga yang merubah. Sekarang maaf Bu ya. Ibu tadinya nggak paham tentang tafsir Quran Bu ya. Lah kan Ibu berusaha kan? Ya, itu berusaha untuk apa? Untuk supaya tahu, untuk supaya bisa kan, itu kan usaha kan. Nah, akhirnya Ibu tahu yang hak, tahu yang batil Bu ya, tahu yang sunnah, tahu yang bidah, tahu yang syirik, tahu yang tauhid kan gitu. Tadinya tahu nggak? Kan gitu Bu ya. Nah, itu kenapa? Nah, dirinya sendiri yang berusaha untuk merubahnya gitu. Dan itu juga fisabilillah Bu ya. Nah, fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Yaitu apa Bu? Memerangi Bu ya. Memerangi kebodohan Bu ya. Ibu datangnya ke sini itu memerangi kebodohan gitu. Memerangi kebodohan itu fisabilillah Bu ya. Nah, Ibu usaha Bu ya, itu memerangi kemiskinan gitu Bu ya.
Terus merangi lingkungan, ya kalau merangi lingkungan mah kita nggak bisa Bu ya. Yang penting untuk diri kita sendiri itu Bu ya. Nah jadi ya itu iya hijrah Bu ya. Iya Kamu sono ke Madinah. iya. Jadi pada waktu itu hijrahnya banyak ke Madinah, tapi mereka takut apa? Takut nggak ada rezeki. Kata Allah, di mana aja manusia dikasih rezeki, jangan ke manusia itu binatang yang ada di dalam ini, yang di dalam tanah, Allah tahu ya, dikasih rezeki sama Allah. Burung terbang juga dikasih rezeki, dapat makanan, dikasih rezeki sama Allah. Jadi semua Bu ya dikasih rezeki sama Allah. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi yang ngasih rezeki itu Allah gitu. Dabah itu kan cacing ya Bu. Dabah itu binatang melata Bu ya. Dabah itu binatang melata Bu Kalau ya. orang saking jengkelnya berdebah lu gitu, umpamanya gitu. Sama aja. Binatang melata kamu gitu Bu ya. Cuman kadang-kadang udah kalimatnya udah beda Bu ya. Kalimat udah beda. Bukan kata berdebah. Beda. Ini Kalimatnya binatang melata. Ini kan ada orang kan banyak berdebah lu gitu kan. Jangan Ibu ya. Kalau kita ngomong tidak tahu artinya jangan suka diucapkan Bu ya. Takutnya itu kalimat yang tidak baik Bu ya. Kecuali kita tahu artinya Bu ya. Dan tahu artinya juga kalau memang itu artinya yang tidak baik jangan suka diucapkan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Iya. Jangan suka mengucapkan yang tidak baik Bu ya. Paham tuh Bu ya? Itu berarti mencerminkan orang itu tidak baik. Kan gitu. Coba kalau Ibu ngomong tidak baik, mencerminkan dirinya apa? Tidak baik kan? Ya iya, gitu Bu ya. Nah, jadi jangan Orang ya Bu. Hah? Dicela orang. Ya iyalah. Orang cakep-cakep kalau gini-gini. Iya. Orang Bu, disela orang itu berarti tidak mendapatkan ridho orang Bu ya. Kita jangan cuma mencari ridho Allah Bu ya. Mencari ridho orang juga harus. Kenapa? Kalau orang banyak yang tidak ridho Bu ya, maaf Bu ya, banyak yang tidak ridho, banyak yang tidak suka, itu pengaruh Bu ya, pengaruh kepada dirinya. Paham tuh Bu ya? Jadi jangan sampai kita orang nggak ridho sama kita, jangan sampai orang itu nggak senang sama kita, pengaruh sama kita Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas Bu ya. Jadi jangan cuma nyari ridha Allah, nyari ridha manusia juga kan penting. Sebab kalau banyak orang yang tidak ridho kepada kita, itu pengaruh. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu. Nah, jadi ayat berapa? Ayat 36 gitu Bu ya. Allah, kata Allah, bumiku luas. Bukan 36 Bu. Jadi mana? Ya. Dibilang 36. Bumiku luas. Jadi surah apa? Disuruh hijrah. Hijrahnya itu ke Yasrib ya. Dulu namanya kota Yasrib, sekarang namanya Madinah. Madinah itu kota Bu. Nama Madinah sendiri itu kota Bu ya. Madinatun Nabi. Kota. Iya. Madinatun Nabi itu kota Nabi Bu ya. Jadi Madinah itu jadi namanya kota Nabi Bu ya. Nah, kalau kayak gitu kota Nabi gitu ya. Kalau kita kan bacanya jadi kota Madinah. Nah itu jadi double-double. Nah, double-double ya. Di kota Madinah kan gitu ya. Iya. Madinah itu artinya kota. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi Madinah itu kota Nabi gitu Bu ya. Nah, disebutnya apa Bu? Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah itu? Kota yang bercahaya. Gitu Bu ya. Kalau Mekah apa? Al-Karomah. Madinah apa? Mekah Al-Mukarramah, yaitu apa? Mekah yaitu kota yang mulia. Al-Mukarramah mulia gitu. Berarti orang-orang yang naik mimbar tuh yang mukarramah itu orang yang mulia gitu Bu. Iya, Mekah itu kota yang mulia. Madinah apa? Al-Mukarramah ya. Mekah Al-Mukarramah ya. Pemanya orang naik mimbar, pokoknya yang mukarramah bukan itu dulu yang. Iya, yang mulia ya. Iya. Mukarram gitu ya. Mukarramah gitu loh Bu. Mukarram ya. Mukarram. Kalau kota kan itu namanya apa sih kalau perempuan? Ibu. Enggak bukan. Ini bahasa Arabnya tuh. Di kota enggak ada lah. Bukan. Apa namanya? Muzakkar.
mu'anas. 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 Kalau kota itu mu'anas Bu ya. Iya. Jadi makanya mukaromah karena mu'anas gitu Bu ya. Kota itu mu'anas Bu ya. Jadi makanya mukaromah, munawarroh gitu Bu ya. Karena kota itu mu'anas. Paham tuh Bu ya? Mu'anas itu perempuan gitu Bu artinya. Iya. Kota perempuan. Bukan. Bukan kota perempuan. Nama kota itu mu'anas Ibu. Nama kota itu mu'anas, bukan muzakkar gitu. Makanya pakai mukaromah, pakai munawarroh gitu Bu ya. Kalau mu'anas ya kalimatnya mu'anas lagi gitu. Paham tuh Bu ya? Tadi dikit-dikit aja. Iya Bu, Udah jelas Ibu ya? Ayat 55 jelas Ibu? Ada. Oh 56. Jadi Ibu, kalau Ibu terdesak Bu ya, di tempat Ibu Bu ya, mau ibadah susah gitu Bu ya, karena apa banyak yang nggak suka lingkungan gitu ya, cari tempat yang aman, yang kita bisa nyari dunia, yang kita bisa ibadah gitu. Paham tuh Bu ya? Gitu. Baik, sekarang ayat berapa? 57 Bu ya? Baik. Kullu nafsin za'iqatul maut Bu ya. Summa ilaina turja'un. Baik Ibu, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian Bu ya. Nah, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Merasakan. Kan cuma merasakan kan? Nah, terus udah merasakan ngapain? Ya udah pulang. Nah, sekarang gini, Ibu nyobain sambal, merasakan kan? Nah, sudah merasakan apa? Sudah merasakan apa? Merasakan ya. Nah, Mengalami. iya. Nah, Ibu di sini kalimatnya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan. Merasakan mati kan? Iya. Nah, udah mati kan cuma merasakan. Iya. Terus ngapain? Hidup lagi. Hah? Misalnya dihidupkan lagi. Ya iyalah, kan cuma merasakan doang. Iya, merasakan itu hanya sebentar. Iya. Dihidupkan lagi. Jadi hidup lagi, gitu Bu ya. Ya kan kayak makan sambal yang merasakan pedasnya sebentar. Nah, iya. Terus kan hilang lagi pedasnya kan? Itu namanya merasakan Bu ya. Gitu. Jadi hanya merasakan, mati itu hanya merasakan Bu ya. Nah, setelah mati apa? Hidup lagi, dikembalikan hidup lagi, gitu kan? Paham kan Bu ya? Kapan? Yaitu setelah dikuburkan Bu ya. Kemudian ruhnya diangkat ke atas langit Bu ya. Terus dikembalikan lagi, kan gitu. Ya, setelah dikubur kembalikan ya Bu ya. Iya, gitu Bu ya. Paham kan Bu ya? Cuma mati cuma merasakan. Terus apa kata Allah? Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kembali kepada Allah Bu ya. Kembali lagi kepada Allah. Kita itu memang diciptakan oleh Allah Bu ya. Dibikin oleh Allah gitu ya, diciptakan oleh. Ya nanti kita kembalikan lagi kepada yang menciptakan. Yang menciptakan kita Allah. Nanti kita akan kembali kepada Allah. Nah, caranya bagaimana kita kembali kepada Allah? Dengan cara apa? Mati dulu. Dengan cara mati dulu kan? Iya. Tapi kalau Ibu mendengar mati kayaknya ketakutan banget. Iya. Iya. Padahal kan mau pulang. Mau pulang tapi kenapa pada takut? Hah? Hah? Saking kok enaknya di dunia kali ya. Enggak enak. Lebih enak di sana, gitu ya. Kalau aku kebayangnya takut mati, takut banyak sisa di sana. Nah itu, Di sana gitu loh. nah itu makanya Bu, kalau ketakutan di sana dapat siksa, sekarang nyari bekal untuk menghilangkan siksa dengan cara apa? Dengan cara takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Mengerjakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, gitu Bu ya. Kalau takut disiksa, gitu. Paham tuh Bu ya? Iya. Ya iya. Sekarang gini, orang mau pulang kan kita kan Ini asal kalau orang udah meninggal katanya
Alhamdulillah udah nggak bisa merasakan sakit lagi. Padahal di sana masih ada siksaan gitu loh Bu. Maksudnya tidak merasakan sakit lagi itu ya sakit yang ada yang di dunia gitu ya. Sakit yang di dunia ya. Kalau pengen di sana pengen nikmat ya, di sininya harus takwa gitu ya. Harus takwa gitu ya. Takwa kepada Allah, taat kepada Rasul gitu. Jadi Ibu, kalau kita udah takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, Bu ya, yang nggak usah takut. Kenapa orang mau pulang kok takut? Semua takut kalau bilang mati kan? Iya nggak, Bu? Ya, semua kan orang kalau gini, Ibu pengen masuk surga, tapi Ibu kalau bilang mati takut. Bagaimana mau dapat surga kalau enggak mati dulu? Masuk surga kan mati dulu. Belum cukup. Sebenarnya belum cukup ilmunya. Nah, itu, Bu. makanya Amal Ibu. ibadahnya belum Nah, banyak. iya, makanya Bu ya, kita pada saat ini udah pada sepuh-sepuh, enggak usah pengen keinginan nafsu Bu ya, dunia gitu Bu ya. Sekedarnya aja dunia mah Ibu. Kan itu apa sih ayatnya? Meninggal mau nggak dibawa. Iya gitu Bu ya, biar banyak harta juga meninggal mah nggak dibawa Bu ya. Jadi tapi yang biaya hidup itu masih ada yang jadi Ibu, kalau Ibu takut mati gitu Bu ya, jadi itu nggak mau pulang kepada Allah. Kenapa? Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah gitu Bu ya. masih takut gitu dong supaya mati. Iya, makanya harus banyak ibadah Bu ya. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya mengikuti Allah dan Rasulnya gitu Bu ya. Ibadahnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Sekarang gini Bu ya, saya umpamakan Bu ya, Nah, Ibu nih mau jalan-jalan ya, katakanlah jalan-jalan ke Bogor ya. Nah, di tengah jalan ada taman yang indah ya, taman yang indah. Kan kita mampir dulu kan ke taman yang indah. Lama apa sebentar? Kenapa? Kan tujuannya mau ke Bogor. Ya pasti kita ke Bogor kan. Nah gitu Bu ya. Iya. Jadi kita ini di dunia ini hanya sebatas mampir Bu ya. Hanya sebatas mampir. Apa namanya? Kekalnya di mana? Kekalnya di kampung kita. Kampung kita tuh akhirat ya. Kampung kita akhirat tuh ya. Iya. Jadi kenapa kok takut gitu? Padahal mau pulang kepada Allah. Mau pulang ke akhirat gitu. Yaitu ke apa? Yaitu ke asalnya gitu Bu ya. Ke Oh asal. Bu, suka ada yang bilang meninggal dikubur yang pulang ke bumi pertama gitu sih. Bumi pertama ya, nggak tahu deh. Ini kalau di TV-TV itu seperti yang itu nih pulang ke bumi pertama. Oh, nggak tahu. Bu, maksudnya apa itu bumi pertama? Sering tuh saya Begini, kalau umpamanya dibilang kan bumi pertama. mungkin begini Bu ya, kan kita ini di dunia Bu ya, kemudian ke alam barzah. Nah, alam barzah itu akhirat yang pertama gitu. Akhirat Bu ya, Kayak si gitu. Ojo yang segala di YouTube kan dibilang itu pulang ke bumi yang Jadi saya belum dengar Bu ya kalau itu. Begitu Bu ya. Nanti kalau kan kita kan ada empat tahapan Bu ya. 4 tahapan. Yang pertama itu apa Bu? Dari Rahim. enggak ruh dulu. Ya, yang saya dapatkan Bu ya. Tapi kalau ada beda pendapat ya Allah alam ya. Ruh, habis ruh kemudian alam apa? Alam rahim ya. Udah alam rahim. Nah kan itu udah 2 alam kan? Nah kemudian alam dunia sekarang. Nah kemudian udah alam dunia. Nah kita meninggal alam barzah ya. Nah udah dari alam barzah ya. Kemudian baru ada alam akhirat gitu Bu ya. Jadi ada 5 tahapan gitu Bu ya. Seperti itu. Jadi kita ini Bu ya, di dunia itu hanya sebentar. Diibaratkan orang Bu ya, tadi udah saya sampaikan Bu ya, diibaratkan orang jalan kepanasan terus ada pohonan.
pohonan kan teduh Bu ya, mampir ke situ. Lama sebentar berteduh di situ. Sebentar. Kalau umpamanya ada yang mengatakan ibaratkan orang minum gitu Bu ya. Hampir minum. Mampir untuk minum aja, lama apa sebentar minum, kan kita terus jalan lagi. Ya kita gitu. Jadi kita ini di dunia itu hanya sebentar. Yang lama kapan? Nanti di akhirat gitu ya. Dan perjalanan untuk akhirat itu masih panjang gitu ya. Perjalanan ke akhirat masih panjang Bu ya. Kenapa? Di alam barzah. Di alam barzah, udah ke alam barzah, ke apa namanya? Bukan. Apa namanya? Padang mahsyar ya. Padang mahsyar itu 70 tahun akhirat Bu ya. Satu harinya itu 1 tahun di dunia. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat gitu. Jadi kita lama nanti di padang mahsyar juga nanti kita lama gitu Bu ya. Apalagi 70 tahun. 70 tahunnya berapa hitungan di akhirat, di dunia gitu Bu ya. Seperti itu. Lama enggak? Lama. Udah lama itu nanti di situ tergantung amalnya Bu ya. Kalau amal kita baik, ya kerendam air keringatnya sedikit. Kalau umpamanya orang banyak dosanya, kerendamnya sampai leher, sampai hidung. Bisa napas nggak kalau udah kerendam sampai hidung? Nah itu berapa lama? 70 tahun. 70 tahun hitungan akhirat. Baru ke apa Bu? Baru ke apa? Hisab Bu ya. Yaumil hisab Bu ya. Dihisab dulu ya. Nah, tadi dihisab, jalan lagi ke mana? Ke Sirot. Nah, di Sirot, mampir dulu kemana? Ke Kontoro. Nah, dari Kontoro baru nyari dah. Enggak usah nyari Bu ya. Nanti udah tahu di sana couplingnya masing-masing, rumahnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Jadi tinggal jalan aja Bu ya. Udah tahu aja gitu Bu ya. Belum survei Bu ya. Bu, rumah belum survei di surga, tapi kita udah tahu bahwa kita rumahnya di sana. Insya Allah. Nyarinya di mana? Iya, di dunia Bu ya. Jadi gini Bu ya, kalau kita udah sepuh gini mah Bu ya, yang penting gini Bu ya, sholat 5 waktu yang benar, tepat waktu Bu ya. Kemudian Ibu sholat tahajudnya jangan dilewat. Iyalah, jangan dilewat Bu ya. Sholat duhanya juga jangan dilewat Bu ya. Terus sholat ini rawatibnya Bu ya, kerjakan Ibu ya. Jadi Ibu kalau mengerjakan sholat sunnah yang udah pasti aja gitu Bu ya. Umpamanya sholat sunnah rawatib itu ada berapa gitu Bu ya. Ada 12 yang rawatibnya, yang gair rawatibnya ada berapa gitu ya. Ada 8 mungkin Bu ya. Gitu ada berapa gitu Bu ya kalau itu. Gaironya enggak dikerjain enggak apa-apa ya? Neng. Neng, begini, Neng ya. Itu yang rawatib juga nggak dikerjain nggak apa-apa. Apalagi rawatib. Iya, sunnah kok. Tapi kan untuk tambahan. Nah sekarang kalau kita nggak nyari tambahan, emang gini, emang udah pasti yang kewajiban yang wajib sama kita kerjakan itu udah pasti sama Allah. Lah kan itu juga masih banyak kekurangan ya. Iya. Nanti Bu, kalau sholat wajib kita banyak kekurangannya, Allah tanya sama malaikat, ada enggak itu sholat sunnahnya untuk nutupin yang wajib yang banyak kekurangannya gitu. Ibu jangan suka dibilang kalau sunnah nggak apa-apa kan, ya nggak apa-apa, ngerjain semua juga nggak apa-apa gitu Bu ya. Tapi kan kita nyari tambahan kan. Iya, jangan suka begitu, jangan suka bilang nggak apa-apa. Bilangnya gini Bu ya, saya kalau tidak sholat sunnah saya kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pahala. Jangan berpendapat nggak apa-apa ngerjain juga. Jangan suka berpendapat begitu Bu ya. Malah begini, saya kalau melaksanakan sunnah saya ada yang hilang. Iya, apa yang hilangnya? Pahala gitu. Jadi jangan suka mentiadakan nggak apa-apa gitu, jangan Bu ya. Kehilangan ya. Ibu katakan kehilangan. Jangan katakan nggak apa-apa.
Kalau nggak apa-apa jadi keenakan. Kalau nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa, keenakan. Terus ya, kalau merasa kehilangan pasti ibu akan kerjakan. Paham tuh Bu ya? Cukup Bu ya, soalnya jam sampai berapa Bu? 57 lah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu ya, tentunya mohon maaf atas kekurangan kesalahannya, kehilafannya Bu ya. Semoga Ibu bisa memaafkan Bu ya. Bu yang sunat tadi kan suka itu Bu paling